Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Hasusila, guru PAI di SD Negeri 82 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Pada saat ini saya berkuliah di UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 24141810696. Pada saat ini saya mengikuti uji kinerja PPG PAI baik 1 transformasi tahun 2025 untuk membuat video pembelajaran dalam kelas yang insya Allah dengan judul Sifat-Sifat Rasul Allah pada fase B di kelas 4. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Ayo ketua kelas maju ke depan. Siap beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Dengan kita berdoa, mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, Ibu ingin bertanya siapa yang tidak masuk hari ini? Abe Dikdik. Habib sama Fikri. Yang lain masuk semua? Masuk. Baik anak-anak, mudah-mudahan yang tidak masuk diberi kesehatan, kesempatan untuk sekolah. Dan yang masuk hari ini diberi kesehatan juga, kelancaran untuk belajar dalam proses dalam belajar pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, kita akan bernyanyi bersama-sama yaitu Garuda Pancasila. Boleh berdiri dan ketua kelas boleh ke depan. Satu, dua, tiga. Pancasila.
sebelum kita memasuki pelajaran mengenai sifat-sifat Rasul, Ibu akan bertanya mengenai pelajaran yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang makna iman kepada Rasul Allah. Ibu tanya, apa arti iman? Siapa yang tahu? Absah. Iman artinya percaya. Bahwasanya iman itu percaya kepada Allah, bahwasanya Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia. Nah, Ibu tanya lagi, ada berapa rukun iman? Siapa yang tahu? Coba. Kalau kira ada berapa kan? Ada 6. Yang pertama apa? Rukun iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat, betul. Yang ketiga, kita. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Dan yang terakhir, anak sekalian, Ibu menjelaskan tentang iman kepada Rasul Allah ini karena kita ada kaitannya dengan sifat-sifat Rasul, pembahasan pelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran berikutnya, kita ice breaking terlebih dahulu biar segar. Boleh berdiri. Sudah siap? 1, 2, 3. Tepuk sifat wajib Rasul. Sidik, jujur, paham, menyampaikan amanah, terpercaya, patona, cerdas. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyebutkan sifat-sifat Rasul. Yang kedua, menjelaskan arti masing-masing sifat. Dan yang ketiga yaitu memberi contoh perilaku yang mencerminkan sifat Rasul. Dan yang terakhir, meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, boleh lihat ke depan dan perhatikan ya. Di sana ada sifat wajib Rasul. Tadi kita sudah ice breaking itu mengenai sifat-sifat wajib Rasul. Ada berapa sifat wajib Rasul? Ayo, Askia, ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Siapa? Lele, coba. Sidik. Yang kedua apa? Dinda. Amanah. Apa arti amanah, Dinda? Dapat dipercaya. Yang ketiga Hafsa. Tablik. Apa artinya? Menyampaikan wahyu. Dan yang terakhir Irfan. Ya, patona apa artinya Irfan? Cerdas dan bijaksana. Baik, anak-anak sekalian, sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu sidik. Sidik itu artinya jujur dan benar. Tidak pernah berbohong atau mengingkari janji. Dan mereka juga memiliki integritas tinggi yang dapat dipercaya. Jadi sidik itu dia artinya
Jadi dia menyampaikan itu tidak menyembunyikan, dia terang-terangan. Dia atau Rasulullah itu menyampaikan dengan jelas, tidak menyembunyikan. Yang terakhir apa itu? Patona. Apa arti patona? Cerdas dan bijaksana. Jadi Rasulullah itu selain memiliki atau mempunyai sifat sidik, amanah, tafsir, dia juga mempunyai sifat patona yang artinya cerdas, bijaksana dalam mengambil keputusan, cerdas dalam berpikir, dia tidak memiliki sifat apa? Bodoh. Baik anak-anak sekalian, biar segar, biar semangat kita belajar pada hari ini, kita ice breaking kembali. Mau? Oke, boleh berdiri lagi. Kita ice breakingnya mengenai sifat wajib mustahil. 1, 2, 3. Sifat mustahil Rasul. Kizib, dusta, iman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, baladah, bodoh. Boleh duduk kembali. Tetap semangat? Semangat? Ini mau tanya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Baik anak sekalian, kita melanjutkan sifat mustahil Rasul. Ayo, siapa yang tahu sifat mustahil Rasul itu ada berapa? Coba bilang, ada berapa bilang? Ada 4. Ayo, Kalisa, yang pertama apa? Apa sifat mustahil Rasul yang pertama? Kizib. Apa arti kizib? Berbohong. Yang kedua apa? Coba Askia. Kitman. Apa arti kitman? Dia menyembunyikan wahyu. Terus, Diana, Irfan. Tidak dapat dipercaya. Betul. Barada, Dinda, bodoh. Baik, anak-anak sekalian, Ibu akan menjelaskan sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul itu sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Apa saja? Yang pertama, kizib, berbohong. Apa arti berbohong? Kizib. Kizib artinya berbohong. Jadi Rasulullah itu tidak pernah atau tidak akan mengingkari janji. Apa saja janjinya akan ditepati oleh Rasul. Karena itu bertentangan dengan sifat sidik. Selanjutnya, kitman, menyembunyikan wahyu. Jadi Rasulullah itu tidak mungkin memiliki sifat kitman. Kitman itu mengkhianati, mengkhianati yang diberikan kepercayaan Allah kepada Rasulnya. Selanjutnya
cerdas. Apakah Rasulullah memiliki sifat taladan? Tidak, karena dia termasuk sifat mustahil Rasul. Oke, Ibu ulang kembali. Apa sifat mustahil Rasul? Ada berapa? Wah, Rere. Ada 4. Apa saja? Aksa. Hizib. Yang kedua apa? Askia. Hikmah. Yang ketiga Irfan. Khianat. Yang keempat balada. Oke. Baik, anak-anak sekalian, kita ice breaking kembali. Yang suka jangan mengantuk. Boleh berdiri kembali. Kita ice breakingnya mengenai sifat wajib Rasul. Nah, siap? Tepuk sifat wajib Rasul. Sidik, jujur, taklid, menyampaikan amanah, terpercaya, berkenan, cerdas. Nah, satu kali lagi. Tepuk sifat mustahil Rasul. Kritik, dusta, kibat, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, bodoh. Terima kasih, boleh duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu kasih tugas kepada kalian. Ini ada 4 amplop. 3 amplop ya, Mak. 3 amplop. Nah. Ketua kelas, ketua kelompok pertama siapa tadi? Askia. Yang kedua Ilham ya. Yang ketiga Aksa. Nah, setiap ketua kelompok boleh memilih 3 amplop ini. Boleh di bawah, boleh di tengah, boleh di atas. Dulu. Siapa nomor 1? Tengah. Oke. Kemudian kelompok 2. Ilham. Kelompok 2 ini yang atas atau di bawah? Bawah. Oke. Dan yang terakhir kelompok 3 ini. Tugas kalian, kalian siapkan kertas HPS sudah ada? Sudah ada. Lem sudah ada? Sudah. Oke. Tugas kalian sekarang, kalian buka amplop tersebut, kemudian ada tugas di sana. Kalian pasangkan, pasangkan apakah itu sifat wajib Rasul atau sifat mustahil Rasul atau lawan kata dari sifat wajib dan sifat mustahilnya. Oke, siap? Siap semuanya? Siap. Silakan dibuka dan pasangkanlah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kairan. Saya akan menjelaskan wajib. Al-Quran artinya sidik, artinya jujur. Sadiq artinya menyampaikan. Amanah artinya terpercaya. Fasana artinya cerdas. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan. Kelompok 2. Siap kelompok 2. Ayo kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan nama saya Yohanan Azahir, saya akan menceritakan masakan sifat mustahil Rasul dan artinya. Kizib artinya dusta, firman artinya menyembunyikan, khianat artinya berkhianat, baladat artinya bodoh. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafsah Mustafa. Saya akan menjelaskan materi dan sifat terakhir dari Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah menjelaskan mengenai sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Ibu ulangi lagi kembali. Sudah paham belum? Mau ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum kita tutup, kita ice break terlebih dahulu. Biar tetap semangat. Biar tetap semangat. Oke, boleh berdiri. Sudah siap? Kita tepuk sifat sifat wajib Rasul. Nah, 1, 2, 3. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatona, cerdas. Kemudian kita tepuk sifat mustahil Rasul. Kizib, Dusta, fitnah, menyembunyikan, khianat, berkhianat, baladah, bodoh. silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, tadi Ibu sudah menjelaskan sifat wajib bagi Rasul dan sifat
bagi Rasul. Sekarang kita akan menyontohkan contoh perilaku meneladani Rasul. Apa saja itu? Siapa yang bisa? Coba di depan. Satu. Jujur dalam berbicara dan bertindak. Ayo, yang nomor 2. Linda. Tidak menyembunyikan kebenaran. Nomor 3. Askia. Menghargai kepercayaan orang lain. 4. Irfan. Belajar dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu contoh perilaku meneladani Rasul. Yang pertama yaitu jujur dalam berbicara dan bertindak. Jadi kita harus berbicara dengan jujur, tidak bohong. Kemudian nomor 2, tidak menyembunyikan kebenaran. Itu teladan bagi Rasul yang patut kita contoh. Kemudian menghargai kepercayaan orang lain. Nah, kalau kita sudah dipercaya oleh orang tua untuk belajar, kita harus memiliki atau mempercayai kepercayaan tersebut. Yang nomor 4 yaitu belajar dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Jadi belajar dengan giat, belajar dengan tekun supaya menjadi anak yang pandai. Baik, anak-anak sekalian, Ibu akan menyimpulkan mengenai pelajaran kita pada hari ini. Nah, apa saja kesimpulan kita pada hari ini? Bahwasanya kita memiliki sifat jujur yang diteladani oleh Rasul. Selanjutnya yaitu memiliki kepercayaan dari orang untuk menjalankan perintahnya. Dan yang terakhir yaitu belajar dengan giat, belajar dengan kritis. Baik anak-anak sekalian, untuk pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga Allah meridhai kita hari ini dan memberi kita kesehatan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.